Bang Subatrio Saragi, apa yang abang perhatikan sehingga abang harus DPRD Kota Batam? Selamat pagi teman-teman Kadeka Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang sangat luar biasa. Apa ini warna kaisang pagi ini? Bang Subatrio Saragi. Oke, ya selamat pagi Kadeka TV. Terima kasih sudah diundang di kursi panas tadi katanya. Wah, apa kabar ini Bang? Luar biasa, sangat baik dan makin semangat. Semenjak pakai mawar. Semenjak pakai mawar. Kita langsung poin-poinnya aja, mengingat nggak harus capek lagi nih menjual mawar ini. Karena udah naik terus nih Bang. Oke. Kalau kita melihat elektabilitasnya PSI ini kan sangat melejit banget semenjak hadirnya sosok ketum yang milenial, yang pada akhirnya kita lihat pemuda sekarang ini akhirnya melihat, wah ternyata boleh juga nih pemuda masuk ke ranah politik yang selama ini dianggap tahu apa sih anak muda, ternyata ada peluang nih kalau kita melihat dari perspektif positif. Ini melihat Bang Subatrio Saragi, ini kan aku perhatikan perjalanannya cukup serius ini. Cukup serius menuju DPRD Kota Batam. Kenapa abang harus berjalan di jalur legislatif ini? Apa yang abang perhatikan sehingga abang harus berjalan di sini? Oke, sebelum ke situ saya harus jelaskan dulu ya masalah PSI ini. Yep. Sebenarnya kalau di PSI saya ini dari awal seperti sudah ada ikatan batin yang tidak secara sengaja saya ada di PSI gitu. Jadi saya ingat sekitar tahun 2015 setelah Pilpres 2014. Pada saat itu saya lagi di Jakarta dan ulang tahun Buya almarhum Buya Safi Ma'arif. Saya duduk hadir di acara ulang tahun itu, tiba-tiba dua orang anak muda, ada Sis Grace Natali dan Bro Raja Juli, bawa map datang ke Buya. Jadi saya ingat waktu itu Buya, Bro Raja bilang gini, Buya, kita mau ada buat partai nih. Unsurnya ya saya dari alumni Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, dan ada Sisi Grace dari kaum nasionalis lah gitu, kaum nasionalis Kristiani. Oh bagus tuh, saya ingat betul itu apa yang disampaikan Buya pada saat itu. Jadi berproses ya, pulang acara itu lama-lama mulai nih muncul nih apa ini gaung-gaung akan ada PSI di publik itu sudah mulai ada, dan sampai akhirnya ini diresmikan sebagai partai dan ikut di pemilu 2019. Nah, karena saya mengingat itu dan nilai-nilai yang dibawa oleh PSI ini, maka di 2019 sebenarnya saya mencoba juga ikut di mau jadi caleg pada saat itu. Iya. Ya, saya mencoba di kampung saya di Simalungun. Saya daftar secara online dan berproses. Nah, ternyata karena jarak dan waktu, akhirnya itu saya urungkan. Tapi semangat itu tetap hidup sampai hari ini. Sampai di 2023 kemarin saya memutuskan untuk maju lagi di DPRD Kota Batam. Nah, kenapa misalnya kita memilih jalur politik sebagai jalan pilihan hidup lah ya? Soalnya saya ini besar di jalanan. Saya dulu itu bagian dari aktivis yang kerjanya mengorganisasi rakyat. Kalau misalnya ada isu-isu tertentu, misalnya di hari pendidikan nasional, ada masalah 20% anggaran pendidikan dari APBN itu harus dibuat di APBN, maka ketika itu tidak dipenuhi,
sampai di tingkat daerah, biasanya kita akan menyuarakan itu. Iya, iya. Nah, akan menyuarakan itu. Udah terbiasa mengkritisi ya, Pak? Iya. Dan Iya, iya. itu, dan bukan hanya itu. Banyak hal yang kita kritisi pada masa-masa itu. Jadi saya besar di saya sering ada di jalanan untuk isu-isu sosial. Sampai-sampai saya bisa lupa akan banyak hal karena terlalu serius Untuk di jalan-jalan jalan-jalan mengorganisir rakyat ini. untuk hal-hal yang termarginalkan. Ya, yang termarginalkan. Ya. Menjadi koordinator lapangan untuk suatu aksi tertentu, itu hal biasa kita lakukan. Dikejar-kejar polisi karena aksinya agak ada chaos sedikit, itu hal biasa juga. Ditembaki sama peluru karet, gas air mata, itu hal biasa. Nah, ini lama juga kita lakoni pada saat itu, dan itu membentuk kita, membentuk rasa peduli kita. Bagaimana kita melihat pelayanan terhadap rakyat itu harusnya berjalan dengan baik. Dari situ sikap politik kita terbentuk, ya, sikap politik saya terbentuk bahwa ya saya harus ada di sistem kalau untuk memperjuangkan sesuatu. Kalau saya tetap di luar, ya saya lakoni mungkin sejak saya menikah saya nggak pernah lagi terlalu ribut untuk satu hal, ikut aksi dan lain-lain, udah tidak lagi. Rasa-rasanya saya harus ada di dalam sistem. Nah, makanya saya ingat PSI yang dulu saya ketemu Buya itu, maka saya join ke PSI. Bukan karena ada Kaisang dan lain-lain. Ya, Kaisang ini saya anggap bonus bagaimana supaya partai ini kedepannya bisa eksis. Nah, kira-kira itu yang mendasari kenapa saya ikut di pemilihan DPRD Kota Batam. Tapi kalau kita ikuti tadi ceritanya itu kan lebih ke ini, Bang, masih lebih ke partainya. Ini bagaimana tadi hati seorang Subatrio Saragi melihat sepanjang jadi rakyat biasa dan pada akhirnya masuk untuk mewakili nih. Emang ada masalah apa yang tidak sampai ke legislatif sana sehingga harus Subatrio yang duduk di sana gitu? Oke, perjalanan perjalanan hidup saya yang banyak bersinggungan dengan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat ini membentuk sikap politik saya, dan ada rasa keterpanggilan supaya saya ada di dalam sistem itu, dan pada akhirnya dengan apa yang saya punya, saya akan ilmu, pengetahuan dan lain-lain yang saya punya akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk bagaimana pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Di 2014 ada di barisan depan bagaimana Jokowi bisa menjadi presiden pada saat itu. Saya ikut mengorganisir pemuda lintas agama di Jakarta pada saat itu, dan lucunya ya, saya heran juga bisa pula Metro TV meliput saya, dan orang tua saya di kampung heran ditontonnya anaknya di televisi untuk bagaimana Jokowi bisa menjadi presiden pada saat itu. Nah, jalan-jalan hidup kita tidak tahu. Misalnya saya ke Batam ini pertama kali tahun 2010. Tahun 2010 saya pernah ke Batam dan dalam rangka mengorganisir mahasiswa juga. Ya, membentuk satu organisasi mahasiswa pada saat itu. Setelah itu saya bekerja ke Bandung, meneliti ke Papua, kembali ke kampus untuk sekolah magister, ke Lingga pada saat itu untuk untuk bagian daripada kampanye salah seorang calon bupati. Setelah itu, kenapa saya harus ada di Batam gitu? Nah, saya ingat pada 2010 itu ada pelangi, ya. Ada pelangi yang menuntun saya dari Trans Barelang sampai ke Jembatan 1. Saya ingat betul itu. Maka saya selalu mengimani kalau Anda punya cita-cita, maka alam semesta akan bahu-membahu menolong Anda untuk mewujudkan itu. Tapi kenalilah pertanda, katanya. Nah,
Saya mengenali pertanda Ini itu. di luar sains ini. Di luar ilmu. Enggak, ini magister apa? ya. Apa nih? Ini Urusan semesta soalnya. Iya, iya, iya. kenalilah pertanda. Jadi saya ingat pertanda itu. Jadi ya kalau tiba-tiba hari ini saya sudah menjadi seorang calon anggota legislatif untuk Kota Batam, ya saya imani bahwa ini adalah jalan-jalan Tuhan bagaimana saya bisa berkontribusi lebih baik ke Kota Batam. Tapi belum menjawab tadi, Bang. Kenapa harus Abang yang duduk di sana? Apa selama ini Abang lihat anggota dewan yang duduk di sana belum menjadi jawaban buat rakyat yang didapil Abang sekarang ini, atau seperti apa nih? Baik, yang saya pahami adalah bahwa kerja politik itu adalah kerja pemberdayaan, ya. Maka apa yang kita saksikan hari ini, adakah inspirasi yang bisa kita dapat dari gedung parlemen? Apa sih kerja-kerja legislatif yang hari ini bisa kita anggap sebagai ya pertanggungjawaban sebagai anggota-anggota perwakilan kita yang ada di gedung parlemen itu terhadap rakyat? Rasa-rasanya saya sebagai rakyat biasa hari ini sulit saya menemukan itu. Saya sulit menemukan ini wakil saya ini ngapain ya gitu. Saya sulit menemukan itu. Nah, sehingga saya merasa terpanggil untuk ada di situ. Ya minimal saya sering bilang berangkat dari harapan-harapan sederhana untuk tujuan yang mulia. Nah, pernahkah misalnya kita melihat anggota parlemen lah, DPRD dengan terbuka menyampaikan ke rakyat itu, oh saya digaji negara sekian loh. Iya. Fasilitas saya dikasih mobil, saya dikasih rumah. Kemudian dari yang dikasih, dari apa yang yang saya terima ini, ternyata nggak cukup untuk bagaimana saya bekerja dengan baik melayani rakyat. Itu tidak pernah kita dengarkan wakil rakyat menyampaikan itu. Nah, jangan-jangan memang kurang atau memang tidak ada fasilitas sehingga mereka malas atau tidak mau hadir mengerjakan banyak hal untuk kepentingan rakyat. Ya harusnya itu terbuka aja. Wakil rakyat itu terbuka sebagai pertanggungjawaban dia terhadap rakyat bahwa saya menerima fasilitas ini, saya dapat dibiayai negara sekian. Nah, ini saya pertanggungjawabkan untuk rakyat. Sehingga kinerja wakil itu bisa kita ukur. Jangan misalnya kalau ada persoalan, akhirnya ngeles-ngeles aja kan, ngeles-ngeles sana sini, tidak bisa kita ukur kinerjanya. Berapa banyak masyarakat yang bisa kita anggap sebagai penerima manfaat dari kerja-kerja legislatif seorang anggota dewan. Nah, ini yang saya rasa kurang ya, tidak nampak dilakukan oleh para wakil-wakil rakyat hari ini. Nah, sepertinya yang sedang dibahas juga sama Abang, aku lihat di media sosial ya. Artinya di sana muncul bahwasanya Abang akan memaparkan itu semua ketika Abang nanti duduk di sana, begitu? Ya harusnya begitu, harus. Ya itu harus, itu keharusan sehingga tidak ada dusta antara wakil rakyat dengan yang diwakili dia. Bagi saya seperti itu. Agak mikir juga gini, yang ada di pikiran masyarakat bahwa anggota dewan itu adalah orang yang punya banyak duit, gitu loh. Orang yang punya banyak duit. Sehingga kalau ada acara-acara, baik pesta, pembangunan sesuatu, yang dibuat seksi dana itu, ya biasanya anggota dewan gitu loh. Kalau misalnya seorang anggota dewan dengan lugas mengungkapkan apa yang dia dapat dari situ cukup nggak untuk membiayai sebuah kegiatan, harusnya itu udah salah itu. Menyuruh seorang anggota dewan menjadi panitia pesta yang akan mencari dana sebanyak-banyaknya, itu udah salah bagi saya. Karena tidak ada keterbukaan itu, maka rakyat menganggap banyak gitu loh. Nah, ini harus kita edukasi. Rakyat itu harus kita edukasi dan terbuka aja. Nah, kalau tidak terbuka, maka rakyat akan menuntut itu terus. Tetapi kalau terbuka, rakyat akan paham. Dan kita juga tidak terbeban menjadi bandar di banyak kegiatan di setiap proyek. Di setiap proyek. Gitu. Kalau seorang anggota parlemen, anggota DPRD mampu berbuat seperti itu, saya rasa
ketika dia menyampaikan postur anggaran, misalnya APBD Kota Batam ini sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, rakyat juga akan paham, rakyat juga akan mengerti bahwa peruntukannya gini. Nah, ketika peruntukan itu sudah adilkah pembagiannya, sudah sesuai sasarankah pembagian anggaran itu, rakyat juga akan memahami. Saya rasa rakyat menunggu itu. Kita harus tahu bagaimana negara ini diurus, bagaimana kota ini diurus gitu loh. Kenapa jalan berlobang misalnya? Ya anggarannya tidak ada gitu. Emangnya berapa? Harusnya dikasih tahu dong. Anggarannya cuma segini loh. Jadi gak ada situ. Atau sesuai renstranya itu akan dikerjakan di tahun depan. Jadi rakyat itu tahu kalau ada komunikasi yang baik dengan wakil rakyat dan juga dengan eksekutif. Ada satu quote yang saya senang mendengarnya gitu loh. Harusnya gedung parlemen itu adalah kebun bunga rakyat, bukan sarang ular katanya. Ini dalam loh. Kalau kita anggap gedung parlemen itu adalah tempat rakyat mengadukan persoalan-persoalan yang dihadapinya, maka itu dan solusinya ada di situ, itu akan berfungsi dengan baik. Itulah seharusnya. Itu yang seharusnya. Iya. Maka itu akan menjadi ya seperti kutipan tadi, kebun bunga rakyat gitu loh. Tapi kalau di image masyarakat itu bahwa gedung parlemen itu sarang ular. Sarang ular ya, karena memang entahnya tempat membicarakan olah mengolah, cari untung dan lain-lain, yaitu image sebagai sarang ular itu bisa jadi benar gitu loh. Jadi ini kalau kita ikutin nih Bang, pembicaraan Abang dari tadi terkait transparansi nih terhadap rakyat, wakil rakyat yang harus transparan dengan rakyatnya. Berarti sejauh ini Abang sepaham dengan orang-orang tertentu bahwasanya tuannya sebenarnya rakyat ya? Oh ya jelas. Iya. Kerja-kerja legislatif itu harusnya dijalankan atas kepedulian terhadap rakyat gitu loh. Nah, yang hari ini terjadi kan itu tadi, orang sudah menjadi wakil rakyat, dia merasa dia punya kuasa, dia punya fasilitas yang untuk dirinya, bukan. Nggak usah jauh-jauh nih Bang. Hal yang paling sering terjadi wakil rakyat ya. Jadi tuannya tadi kita sepakat rakyat nih. Tapi lihat aja Bang, kalau ada acara dimanapun, pasti anggota dewan yang duduk di VIP, rakyatnya di belakang. Itu gimana tuh? Nah itu saya rasa kalau misalnya anggota parlemennya, anggota DPRD-nya ya kerjanya beres, ya silakan saja dia duduk di VIP itu. Artinya dia pede duduk di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya dia merasa nggak merasa bahwa dia bekerja mewakili kepentingan rakyat, harusnya dia malu lah untuk duduk di situ. Nah itu harusnya malu ya Bang? Iya. Ya semoga sih ini sampai, karena banyak pada umumnya kita lihat wakil-wakil rakyat ini merasa bos semua. Ada pernah, ya jujur bisa saya ingat siapa anggota dewan yang saya pilih selama saya punya hak suara, tidak pernah mengasih tahu apa kerjanya. Padahal dia kan mewakili kita, tapi nggak disampaikan nih ke kita. Betul. Itu masalah yang dari dulu itu sampai saat ini. Makanya saya tertarik mengundang Bang Subatrio di sini, karena saya melihat ada di media sosialnya bahwasanya akan terjadi transparansi, melaporkan apa yang kerja-kerjanya di legislatif disampaikan ke rakyat. Iya. Harapan kita bersama, saya yakin teman-teman di luar sana juga menginginkan itu. Mau minum aja Bang? Oh, bisa minum ya? Aduh. Bisa. Ini aku terlalu serius ngomongnya kali ya. Kalau aku pribadi melihat secara psikologinya ya, bahwasanya ya saya sih percaya sama Bang Subatrio. Nggak tahu teman-teman kita nih, karena bagaimanapun juga Bang, beberapa caleg kita sudah hadirkan mungkin ya, ada kok selalu komentar negatif. Alah caleg janji mulu. Artinya sudah sangat muak rakyat itu terhadap janji-janji caleg. Oke, ya. Ini gimana menyikapi Bang? Iya, memang saya juga sebelum memutuskan untuk terlibat di dalam pencalonan ini, saya bergumul betul
ya saya menggumulkan tentang apakah saya sudah siap, apa tuh, muka saya ini ada di apa tuh, di jalan-jalan kah, di baliho gitu kan. Apakah saya sudah siap, apakah saya sudah siap menerima yang tadi itu, alah caleg, kau akan banyak cakap dan lain-lain, apakah saya sudah siap untuk itu, alah kau apa tuh, kalau duduk kau akan lupa, apakah saya sudah siap dengan itu. Nah kemudian saya merenungkan itu lama, dan saya juga merenungkan apa yang harus saya kerjakan di situ, sehingga saya berbeda dengan yang lain lama juga. Ya kalau saya duduk ya saya akan begini, kalau saya duduk saya akan melakukan ini. Nah saya sering jumpa orang, saya kan suka tertawa dan senyum ya. Kok makin segar aja katanya. Kau kok macam gak caleg kau katanya. Iya, artinya karena berat badan saya juga naik nih satu caleg ya, naik. Nampak kali nggak ada bebannya katanya. Ya harusnya memang menjadi caleg itu jangan terbeban. Nah, kalau hal-hal yang di awal itu sudah kita jalankan, artinya merenungkan apakah kita sudah siap tampil di KDKTV seperti ini, ya kan? Ini harus kita renungkan loh. Kita harus siap mental juga. Apakah kita siap baliho kita nampak di jalan gitu loh. Anak kita lewat, kita bawa, ada papa katanya. Terus kita tulis pula di situ apa kita kan, saya akan ini. Itu siap nggak kita menuliskan itu? Dan itu akan jadi apa? Jadi catatan sejarah bagi kita. Nah, kalau beban moral juga. Beban moral. Nah, kalau misalnya proses itu kita sudah jalani di awal, melalui perenungan yang panjang, melalui perenungan sehingga ambil sikap, saya rasa kita nggak akan beban. Kita akan happy menjalani proses pencalekan ini. Iya. Nah.